Minang deng laka kinang siwang minang suang lakang king nang มีหนังแดงแล้วจะกินหนังส่วงมีหนังส่วงแล้วจะกินหนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำมึงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปคั่วอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้เหี้ย Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wilujeng Farm Barokah. Oke guys, ini video part pertama Wilujeng. Kita bakalan sharing gimana cara budidaya ikan lele dari awal sampai panen. Kita coba bikin video. Jadi ini pertama-tama kita akan bahas tentang bagaimana fermentasi awal air sebelum masuknya bibit ya. Jadi teman-teman nanti kita bakalan sedikit sharing tentang biar bibit itu aman dan nggak gantung dan lain-lain. Jadi di sini kita punya kolam yang kita sudah siapkan. Ini persiapan untuk masuk bibit setelah 8 hari fermentasi air. Ini yang udah jadi. Ini yang hampir jadi. Sama ini juga yang hampir jadi, dan ini juga yang hampir jadi. Jadi buat teman-teman sebelum masukkan bibit itu kita harus tahu dulu bibit itu nggak bisa langsung diberi pakan saat baru dimasukkan ke kolam karena lumayan stres di jarak pengirimannya. Jadi kita harus sediakan dulu makanan alami di kolam. Ini bisa dilihat teman-teman, ini yang udah jadi. Ini dilihat kalau udah siap itu ada jentik-jentik nyamuk. Dan gimana sih cara fermentasi air biar bibit aman saat dimasukkan ke kolam baru. Jadi di sini kita menggunakan 3 ramuan. Yang pertama itu kita memiliki EM4. Ini E4 nya seperti ini, yang perikanan ya, karena E4 ini ada beberapa jenis. Setelah itu kita menggunakan raja lele juga. Ini raja lele. Dan yang terakhir itu kita menggunakan molase. Nah, molase ini bisa diganti juga dengan air gula merah. Jadi yang pertama-tama kita akan lakukan adalah menfermentasi 3 bahan ini. Cara fermentasinya gimana? Jadi E4 ini adalah bakteri patogen. Ini adalah bakteri yang ditidurkan. Jadi untuk mengaktifkan ini kita perlu memfermentasikan, dimana cara fermentasinya itu kita siapkan botol aqua besar. Kita nanti pakai 4 tutup. 4 tutupnya E4 ini 4 tutup, raja lelenya 2 tutup, dan molasenya atau air gula merahnya itu juga 2 tutup. Semuanya menggunakan tutup E4 ini ya. Setelah itu kita fermentasi seharian. Nanti besoknya baru kita bisa pakai. Nanti ciri-ciri bakteri aktif itu saat botolnya dibuka itu seperti ada bunyi gas. Nah itu berarti bakterinya udah aktif. Setelah itu kita siapkan kolam yang udah kita isi air. Kolam yang sudah kita isi air, kita kalau untuk awal, kalau kita belum punya green water, kita bisa pakai kompos kambing. Kalau saya pakai kompos kambing, jadi kompos kambingnya dimasukkan. Air fermentasi ini tadi diberikan ke sini 1 gelas aqua. Setelah itu dicampur dengan air, terus kita tebar ke kolam ini. Jadi setelah kita tebar itu kita tunggu kisaran 5-8 hari. Air akan berubah warna. Ini yang udah mulai agak hijau, dan ini yang udah jadi. Nanti kalau udah jadi, ciri-cirinya itu ada makhluk hidup di air ini, entah itu jentik nyamuk atau hewan-hewan lainnya. Nah, apa fungsi dari jentik nyamuk itu? Fungsinya itu adalah pakan utama sampai ya 1-2 hari ke depan, karena kita puasakan ikan. Biasanya saya akan puasakan kurang lebih 1 hari. Jadi selama 1 hari itu mereka akan makan makanan yang sudah tersedia karena kita sudah melakukan fermentasi tersebut. Nah, setelah difermentasi itu ikan sudah siap dimasukkan, dan nanti selama mungkin kurang lebih 5-7 hari kita lihat keadaan ikan. Air fermentasi ini sangat membantu, dan untuk ketinggian air biasanya saya awal itu 50 cm dulu. Untuk ukuran tebar
ikan lele ukuran 7-8 cm. Itu kita cuma menggunakan 50 cm air, dan setelah dimasukkan 1 hari kemudian baru kita bisa berikan pakan. Kalau saya sih starternya bisa menggunakan PF 1000 atau langsung bisa menggunakan min 2 untuk ukuran 7 cm. Setelah dimasukkan 1 hari puasa dan setelah itu kita beri makan, nah itu baru ikan merasa nyaman di lokasi itu kalau kita lihat ikannya lahap makan seperti itu. Dan ini contoh ikan yang sudah kurang lebih lah berapa bulanan, ini udah hijau, udah jadi. Dan fungsinya juga ini untuk persiapan ini kalau saya dari awal sampai panen itu air kita nggak pernah ganti total dan nggak bau, alhamdulillah, karena kita di sekitaran pemukiman warga. Jadi kita nggak bisa buang limbahnya itu air bau, karena belakang ini juga tempat pembuangan kita, walaupun belakangnya ini seperti ya hutan, tapi kita jaga gimana warga juga nggak terganggu sama usaha lele kita. Ciri-ciri ikan sehat itu dia lincah, tidak gantung, dan apa ya, kalau dibilang perkembangannya cukup pesat. Kalau saya sih beri perkembangan itu 1 minggu 1 cm di atas, itu berarti bagus. Jadi buat teman-teman, untuk perlakuan airnya itu sangat penting. Kalau kita mau budidaya ikan lele, berarti kita belajar budidaya air. Jadi seperti itu. Cukup sekian video kali ini. Jika bermanfaat, ya terima kasih. Dan buat teman-teman, semangat selalu untuk budidaya. Salam lele.